Sementara itu 40 hari sudah Stevi Agnesia meninggal dunia lantaran sakit parah yang sudah bertahun-tahun ia idap. Kepergian selebgram cantik itu tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi suami dan kedua anaknya yang masih kecil, juga bagi keluarga besarnya. Sepeninggal orang tercinta, Anggi masih terus rutin ziarah ke makam mendiang istrinya, mengajak serta dua anaknya. Sementara itu, jelang tahlilan 40 hari mendiang Stevi yang masih beberapa hari lagi itu, Anggi mengajak serta dua anaknya terlihat kembali mengunjungi makam istrinya dengan mengenakan baju koko berwarna krem seragam dengan dua anaknya yang disiapkan Stevi sebelum wafat. Momen tersebut Anggi unggah di Instagram pribadinya. Jadi nanti kalau di sini ada geruduk, mami kehujanan gimana? Enggak dong, kan mami udah di surga. Nggak kehujanan. Sebelum mami meninggal, mami udah beliin. Jadi nggak tahu. Ada nyamuk di sini di kuburan mami. Pergi. Pergi. Ini mamanya kita. Yang sangat cantik. Emang mami sudah tua belum? Oh, tapi ini. Tapi ini apa? Di sini. Jadi mau lihat? Soal baju koko yang dikenakan mereka saat ziarah ke makam Stevi punya cerita sendiri. Ternyata baju yang Anggi dan sang buah hati kenakan saat ke makam itu sudah disiapkan Stevi sebelum wafat. Momen tersebut diunggah Anggi di Instagram pribadinya. Doa senantiasa mengiringi kepergian mendiang sejak dimakamkan lebih dari 1 bulan yang lalu. Warganet turut bersimpati pada Anggi yang sudah mendampingi mendiang semasa sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, sahabat Stevi dan Anggi Pratama, Marisha Icha menjelaskan kondisi Anggi selepas kepergian Stevi Agnesia itu. Dia menangis mulu setiap ini sampai bilang mau nyusul aja gitu. Doain aja. Ya, alhamdulillah dia sama saya kan deket sama teman-teman semua, sama abang-abang saya. Jadi setiap dia mau melakukan apa, kira-kira menurut lo gimana gitu. Ya nggak apa-apa, selagi baik-baik aja semuanya. Sampai sekarang masih merasa kehilangan ya? Pasti. Setiap ketemu pasti matanya merah banget. Namun begitu, sebagai sahabat, Marisha selalu memberikan support kepada Anggi. Diungkapkan Icha, pria anak 2 yang berprofesi sebagai pilot itu seperti orang linglung ketika diajak berbicara olehnya. Anggi diajak ngomong tuh masih blank gitu loh. Jadi setiap kita ngomong yang serius aja dia nggak ngerti, dia nggak paham. Kayaknya memang masih dia bilang masih kena mental gitu. Mentalnya belum sembuh, ya udah pasti. Ya, tapi kan nggak selalu diposting. Sementara itu, kabar duka datang dari dunia sastra tanah air. Penyair Filipus Joko Pinurbo atau yang akrab disapa Jokpin meninggal dunia pada Sabtu kemarin di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.
Nggak tahu ya, saya kalau istilah orang Jawa ya laku prihatinnya itu mungkin. Kalau laku prihatin semacam tirakat itu ada nggak sih Mas? Saya enggak sih. Enggak ya? Ritual itu enggak. Hidupnya Mas sendiri sudah tirakat. Hidup saya sendiri sudah tirakat ya. Betul, hidup saya itu saya sejak lahir sudah tirakat. Ya saya kan terlahir dengan kondisi sudah sakit-sakitan. Orang tua merantau karena kondisi ekonomi, saya anak sulung harus membantu adik-adik saya. Sebetulnya hidup saya sendiri sudah tirakat. Jadi antara karya dan laku hidup itu udah menyatu lah. Saya sih tidak terlalu terbebani oleh itu. Saya pengennya tetap bisa nulis sampai kalau diberi umur panjang ya, tetap bisa menikmati menulis. Lalu saya pengen Indonesia ini kan bangsa besar. Betul-betul sebagai sebuah bangsa bisa menjadi komunitas kesusastraan yang besar, yang punya kepercayaan diri sendiri. Kita ini bangsa negara dengan penduduk yang sangat banyak. Sebetulnya kan kalau mau kita kembangkan menjadi semacam industri sastra sendiri itu bisa. Konsumennya banyak sekali. Saya dan Jogja itu secara chemistry pancen wis dititahke untuk mati di Jogja kayaknya gitu. Djoko wafat dalam usia 61 tahun, meninggalkan berbagai kenangan dan peninggalan karya sastra yang sungguh melekat pada masyarakat Indonesia, termasuk puisinya. Aku pasti pulang, mungkin tengah malam dini, mungkin subuh hari, pasti dan mungkin, tapi jangan kau tunggu.